Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu S. Subjek, P. Predikat, O. Objek, dan K. Keterangan. Subjek adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Tidak hanya orang, subjek dapat berupa kata benda, hewan, dan tumbuhan. Predikat adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Objek adalah sesuatu yang berdasarkan pada aktivitas subjek. Keterangan adalah penjelasan di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai subjek, memproklamasikan sebagai predikat, kemerdekaan Indonesia sebagai objek, di Jakarta sebagai keterangan. Coba tentukan S, P, O, dan K dari kalimat efektif berikut. Dari kalimat tersebut dapat kita tentukan TKR Tentara Keamanan Rakyat dan Rakyat sebagai subjek melancarkan sebagai predikat, serangan sebagai objek, ke markas sekutu sebagai keterangan. Selanjutnya, melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting dari suatu teks yang telah kamu baca. Saat membuat peta pikiran, sebaiknya menggunakan kalimat efektif. Ingat kembali dengan peta pikiran. Bentuk peta pikiran dapat dibuat seperti berikut. Selanjutnya, membuat peta pikiran dari teks sejarah. Ingat kembali, peta pikiran adalah cara menyajikan informasi penting dalam bentuk diagram dan sebagainya. Peta pikiran dapat membantu kita lebih memahami dan mengingat informasi penting dari suatu teks yang telah kita baca. Berikut langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. Pertama, bacalah teks dengan cermat. Kedua, buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, tulislah informasi dari setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Selanjutnya, menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Peta pikiran dapat dibuat dalam bentuk diagram. Sajikan informasi penting yang kamu temukan dari teks dalam bentuk diagram yang sesuai. Ayo, carilah sebuah teks di buku atau majalah yang berkaitan dengan sejarah. Selanjutnya, temukan informasi penting dari teks tersebut. Sajikan informasi penting tersebut dalam bentuk diagram.